Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun berada malam ini. Semoga Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti ibadah doa malam ini. Sebelum kita mengikuti ibadah doa, marilah kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku marah, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku marah, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanantiasa, supaya kehidupan memancar
senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima Kita kasih. bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan Yesus dalam Amin. kehidupan kami. Engkau telah mengizinkan kami kembali menghadap Engkau saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tiada balasan dari kami Tuhan selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini ya Bapa kami mau memulai ibadah doa kami ya Tuhan Yesus. Datanglah di hati kami masing-masing Tuhan. Amin. Berkenanlah Tuhan, Amin. supaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Amin Yesus. Bapa. Terima kasih Awal, Bapa. pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Amin. Pakailah hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan Yesus, supaya dia menyampaikan apa isi hati-Mu ya Tuhan. Amin Bapa. Jadikanlah kami Tuhan pendengar yang baik dan yang mampu melakukannya Kasih-Mu Tuhan. luar Terima biasa kasih, Bapa. Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa, Tuhan berikan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau malam sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, malam hari ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada beberapa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah dapat berbahasa roh. Tetapi malam hari ini saya tidak akan membahas hal ini. Namun ada dua hal penting yang saya akan sampaikan, yaitu yang pertama, memiliki keberanian. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki keberanian. Mari kita baca ayat yang mendukung hal ini. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Kita tahu Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama melayani. Tetapi sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus adalah seorang yang penakut. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sangat berani. Dialah orang yang paling berani untuk memberitakan Injil. Dia orang yang berani untuk berkhotbah. Bahkan dikatakan ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Begitupun dalam kehidupan kita. Di dalam hidup kita, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang pemberani. Berani dalam hal apa? Berani untuk meninggalkan kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita akan menjadi berani menderita bagi Kristus. Artinya walaupun kita dimusuhi, dikucilkan,
bahkan dianiaya oleh karena nama Kristus, mari kita tetap berpegang teguh di dalam Yesus, karena Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berada di dalam iman kita. Mungkin di antara kita ada yang tidak seiman dengan saudara kita, ada juga yang tidak seiman dengan suami kita. Ketika mereka mengucilkan kita, bahkan memusuhi kita, tetaplah berada di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Walaupun kita menderita karena Kristus, tetapi ada hal yang kita dapatkan. Tuhan akan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Tuhan tetap akan menumbuhkan iman kita. Kemudian kita akan berani menjadi saksi Kristus. Kita ini adalah semua saksi-saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, kita harus menjaga sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca orang lain. Biarlah melalui kesaksian kita, orang lain melihat kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh yang tadi kita sudah baca. Ada kasih di dalamnya, sama seperti jemaat mula-mula. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan kasih. Mereka bersekutu bersama-sama dan memecah-mecahkan roti. Artinya mereka mau berbagi satu dengan yang lain. Dan di dalam persekutuan mereka ada sukacita. Mereka bersukacita memuji Tuhan bersama-sama. Ketika kita bersukacita, tentu ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ada juga kesabaran. Kemudian dikatakan ada kemurahan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang murah hati. Ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita dapat menguasai diri kita ketika kita ada dalam permasalahan, ada dalam pergumulan. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat contoh di dalam jemaat mula-mula, ada buah-buah roh yang dihasilkan di sana. Nah, sebagai intinya malam hari ini yang kita dapat pelajari adalah bahwa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki keberanian. Yang pertama tadi, memiliki keberanian. Keberanian dalam hal apa? Berani bersaksi, berani menderita dalam Kristus, berani meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, yang kedua tadi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah ini ada di dalam diri kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Intinya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mempunyai keberanian dan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga orang lain bisa melihat dalam kehidupan kita bahwa Yesus
hidup di dalam kita. Ada kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami memiliki keberanian. Ada buah-buah roh yang kami hasilkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain bisa melihat kasih Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk tetap berada di dalam koridor-Mu, sehingga kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saat ini kita masuk ke dalam pokok doa. Sebelum kita masuk pokok doa, kita angkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin
sesuatu. Buat doamu ubah segala sesuatu. Baik, kita berdoa untuk orang sakit dan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Kami kembali menyebut nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua Tuhan Yesus, Engkau memberikan perlindungan yang sempurna. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Bapa, di rumah sakit, di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau jamah orang-orang yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau cabut segala penderitaan dalam tubuh mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terlebih kami berdoa untuk keluarga Pak Hendra dan Ibu Yanti. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau yang menjamah mereka ya Tuhan. Amin. Engkau memberikan perlindungan yang terbaik ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Engkau cabut segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Keluarga Pak Hendra dan Ibu Yanti disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala orang yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Buat ini semua menjadi kami mendekat diri pada-Mu ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda penyakit saat ini ya Tuhan. Buat semuanya normal ya Tuhan. Engkau berkati pimpinan kami Tuhan sampai ke daerah-daerah. Engkau memberikan kebijaksanaan dalam hati mereka ya Tuhan. Amin. Supaya mereka melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang memberikan perlindungan yang kuat di Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari segala hal buruk Tuhan. Dan Engkau membuatnya normal kembali, membuatnya semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Jadikan semua musibah ini ya Tuhan Yesus sebagai kami untuk mendekatkan diri pada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang sesingkat ini Tuhan Yesus. Hanya kami lanaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa dan mendoakan juga Ibu Gembala dan juga majelis-majelis kita dan jemaat Fajar Baru. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, Allah di surga, inilah kami Bapa di hadapan-Mu. Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami. Segala kekurangan pun di keluarga kami Engkau mencukupinya Bapa. Ya Bapa ya Tuhanku, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Gembala dan juga Bapak-bapak para majelis kami dimanapun mereka berada Bapa. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kemuliaan-Mu. Ya Bapa ya Tuhanku, segala pekerjaan Bapa yang Engkau berikan kepada mereka, Engkau berkati. Ya Bapa, berikanlah mereka kesehatan Bapa, berikanlah mereka kebaikan-Mu, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa ya Tuhanku, kami juga berdoa buat jemaat kami Fajar Baru dimanapun mereka berada Bapa. Engkau lindungi mereka Bapa, Engkau jaga mereka Bapa, berikanlah mereka kebaikan-Mu, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa ya Tuhanku, kami berdoa
untuk semua jemaat-jemaat Fajar Baru kami hanya ke dalam tangan Bapa kami serahkan semuanya, agar kami sehat-sehat selalu. Amin.